Pengesahan Undang-Undang Penanaman Modal Asing atau PMA tahun 1967 menjadi salah satu titik balik kebijakan Orde Baru. Investasi asing makin terbuka sekaligus memfasilitasi perluasan eksploitasi sumber daya alam. Sejak Undang-Undang Penanaman Modal Asing report datang, sehingga kita memberikan konsesi terkait dengan sumber daya alam, tembaga, emas, termasuk di dalamnya ada kandungan uranium. Itu mereka bebas untuk melakukan eksploitasi, mengeruk, bahkan royaltinya sangat kecil diberikan ke pemerintah. Kebijakan PMA menandai babak baru ekonomi Indonesia. Eksploitasi sumber daya alam menjadi strategi utama pembangunan yang bahkan diwariskan hingga hari ini. Maret 1973. Soeharto datang ke Papua yang saat itu masih bernama Irian Jaya. Kedatangannya adalah untuk meresmikan Tembagapura, sebuah kawasan tempat tinggal karyawan PT Freeport. Soeharto menyebut PT Freeport yang akan melakukan penambangan di Gunung Erzberg adalah simbol keberhasilan investasi asing. Sejatinya, kekayaan sumber daya alam Papua ini telah diketahui sejak era kolonial Belanda. Soekarno secara ideologi itu kan sangat kuat. Dia anti asing, anti barat begitu ya. Dia tidak mau dibawa hegemoni barat inilah. Makanya kan di mana-mana dia bicara soal anti imperialisme ini kan. Dan itu nyambung tadi dengan upaya menasionalisasi semua aset-aset asing tadi ini begitu. Tapi seperti yang saya bilang, itu kemudian tidak bertahan lama ketika Soeharto justru mengambil alih dalam tanda kutip kekuasaan itu kan, sampai kemudian muncul undang-undang penanaman modal asing dan melalui undang-undang inilah Freeport kemudian diberikan kepada Amerika Serikat begitu ya. Kontrak karya Freeport di tahun 1967 adalah untuk penambangan tembaga. Namun di tahun 1990-an terungkap, mereka juga mengambil emas dan perak dari Gunung Grasberg. Meski keuntungan untuk negara sangat kecil, Soeharto tak lantas mengerem investasi asing, tetapi malah makin meluaskannya. Dalam kaitan dengan Freeport misalnya, kan melepas mineral yang ada di Papua waktu itu oleh si Soeharto. Kan sebetulnya motifnya tidak berangkat dari bagaimana supaya kesejahteraan itu bisa terwujud. Tetapi lebih pada kepentingan politik dari Soeharto itu sendiri. Karena satu, dia butuh dukungan politik Barat, dalam hal ini Amerika Serikat, begitu ya. Lalu yang kedua, kan di masa awal dia juga terjadi inflasi yang demikian besar kan. Dan itu hampir sekitar 600% juga begitu ya. Jadi tambang di Papua kemudian
diserahkan atau dihadiahkan begitu kepada Amerika Serikat karena dua-duanya punya kepentingan yang sama. Soeharto butuh dukungan politik yang kuat, ya Amerika butuh pintu masuk untuk mengakumulasi kekayaan yang ada di Indonesia, dalam hal ini yang ada di Papua. Kehadiran perusahaan tambang di Indonesia tak selalu diterima warga. Suku Amungme dan Kamoro misalnya, sejak tahun 1970-an menolak operasi PT Freeport. Alasannya, penambangan dengan pembukaan hutan yang masif membuat mereka kehilangan tanah adat serta rusaknya sistem kehidupan mereka. Situasi serupa juga terjadi di lokasi lain. Ladang gas Arun di Lok Semawe, Aceh Utara, ditemukan mobil oil pada 1971. Bertahun-tahun kemudian, kekayaan itu jadi sumber konflik dan penolakan warga. Sebab keuntungan mengalir ke pusat dan beban lingkungan tertinggal di Aceh. Kebijakan yang kemudian dilahirkan itu memang tidak berangkat dari apa yang menjadi kebutuhan kontekstual si komunitas warga itu sendiri. Jadi kebijakan kita datangnya top down. Apa yang diinginkan Jakarta itu yang kemudian mereka lakukan sampai di kampung-kampung. Belakangan kan kemudian kita semua disesaki, dimanipulasi dengan narasi bahwa kita bicara investasi, bicara soal pertumbuhan ekonomi. Kalau terjadi atau kalau masuk investasi ini akan ada penciptaan lapangan kerja dan segala macamnya. Tapi yang kita lupa adalah begitu lahan diserahkan kepada si perusahaan, di saat yang sama orang-orang kampung kehilangan pekerjaannya. Kebijakan rezim Orde Baru menempatkan sumber daya alam sebagai basis pembangunan ekonomi. Akibatnya, lingkungan rusak dan masyarakat adat banyak menjadi korban. Parahnya, model pembangunan yang eksploitatif ini tak memasukkan pemulihan ekologis sebagai prioritas. Nah, sayangnya seluruh konteks daya rusak ini kan tidak pernah dianggap sebagai bagian dari kerugian negara kan. Semuanya dibebankan kepada masyarakat. Yang dihitung negara itu berapa banyak sumbangan dari sektor pertambangan, entah migas kah, entah batu bara dan segala macamnya. Kan yang mereka hitung kan itu di neraca keuangan negara kita ini. Tapi soal apakah warganya diusir begitu ya, kemudian lahan-lahannya sudah dialihfungsikan dan segala macamnya, kebun-kebun cengkehnya sudah lenyap, itu tidak pernah dianggap sebagai bagian dari kerugian negara. Paradigma yang sama ternyata tetap dilanjutkan bahkan 27 tahun setelah Orde Baru tumbang. Hutan, termasuk hutan adat, seringkali hanya dilihat sebagai lahan kosong yang perlu dieksploitasi untuk kepentingan industri. Jadi mulai dari zaman Soekarno peralihan ke Soeharto sampai kemudian akhir Soeharto, kita masih bergantung pada ekstraktif. Kalaupun ada industri, industrinya nggak jauh-jauh dari industri batu bara, industri sawit, ataupun industri kayu yang sebenarnya basisnya masih ekstraktif. Dan itu yang memang salah satu kekhawatiran besar kita di balik klaim NKRI harga matinya si Prabowo Subianto ini. Karena apa yang ia lakukan sebetulnya nggak beda jauh dengan apa yang sebelumnya dilakukan oleh Jokowi atau oleh Soeharto sebagai mantan bapak mertuanya begitu ya. Jadi sama aja sebetulnya. Jadi ia mencoba untuk mencoba untuk memanipulasi kesadaran publik warga begitu dengan terus mereproduksi narasi bahwa kita ingin menegakkan pasal 33 bahwa kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kita harus berani keluar ya dari paradigma bahwa kita harus butuh investasi luar negeri dalam jumlah yang besar.
nggak apa-apa merusak alam, merusak lingkungan, yang penting ekonomi tumbuh tinggi. Ini semua harus dibalik paradigmanya, kemudian melihat bahwa sebenarnya kita ini bisa loh melakukan ekonomi, memanfaatkan alam, kelestarian alam. Dan ini sebenarnya sudah dilakukan oleh banyak dari kelompok-kelompok atau komunitas, bahkan masyarakat adat, yang ingin lepas dari kungkungan yang namanya negara. Di era Soeharto, kita bukan hanya dipaksa menerima kehadiran perusahaan yang mengeksploitasi alam, tapi juga dipaksa tunduk ketika keanekaragaman pangan lokal diseragamkan oleh politik pangan yang beras sentris.